Halo sahabat Hanari, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul My Demon episode ke-11. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Ternyata apa yang Gwon katakan kepada wanita misterius yang ia temui sebelumnya menjadi kenyataan. Tatonya kembali ke tangan Gwon, sedangkan Duhi bisa selamat. Tidak ada dari mereka yang harus menghilang. Keesokan harinya Gwon merasa sangat senang karena ia bisa kembali menggunakan kekuatannya. Gwon juga meminta agar Duhi untuk tetap beristirahat, namun Duhi menolak karena ia harus kembali bekerja. 귀신이라도 붙은 거야? 이런 걸 책임감이라고 하는 거야. 나는 회사 대표로서 막중한 책임... Gwon pun menggunakan kekuatannya untuk bersiap menemani Duhi ke kantor. Namun sebelum mereka ke kantor, Gwon mengajak Duhi untuk menemui wanita misterius untuk memperlihatkan bahwa Gwon dan Duhi masih tetap bisa bersama walaupun tato Gwon telah kembali kepada Gwon. 이변을 보는 소감이? 놀랍네. 축하해. Sampai di kantor, sikap Duhi dan sekretaris Shin masih sama-sama canggung. Sedangkan Sukmin merasa kesal karena Gwon dan Duhi selamat dari kecelakaan yang dibuat oleh Do-kyung. Saat kembali ke kantornya, Gwon kembali bertemu dengan semua anggota geng. Karena mereka berhasil menemukan Kwangchul, Gwon akhirnya setuju menjadi bos bagi mereka. Bogyu yang merasa kesal dengan perkataan Gwon sebelumnya justru langsung meminta agar Gwon menandatangani surat pergantian nama kepemilikan dari Yayasan Sunwol. Namun Gwon yang telah memiliki kekuatannya kembali justru membakar surat tersebut. Tidak lama kemudian Gayong datang, namun Gwon sama sekali tidak memperdulikan Gayong yang sedang berada di depan ruangannya. Sementara itu para karyawan Duhi justru sedang merancang produk baru yang ternyata produk tersebut merupakan minuman penghilang rasa mabuk. Hal tersebut membuat sekretaris Shin dan Duhi justru kembali teringat saat mereka berdua minum bersama. Gwon akhirnya bisa membuat surat perjanjian dengan manusia. Namun saat sedang membuat perjanjian dengan seorang pria yang istrinya mengalami demensia, Gwon justru merasa sedih. Gwon terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia tidak menangis.
Guwon pun kembali ke kantor Duhi. Duhi rupanya kembali ingin menangkap dalang dari semua yang terjadi karena Duhi merasa sudah memberikan hak waris dari Nyonya Ju yang seharusnya tidak akan ada lagi perseteruan apapun. Namun Duhi justru kembali mengalami kecelakaan. Namun orang-orang yang mengetahui Duhi sedang bersama dengan Guwon hanyalah Seok-hun dan Ga-yong termasuk sekretaris Shin. Tetapi menurut Guwon ia merasa curiga dengan gerak-gerik sekretaris Shin. Guwon bersama Duhi pun mengikuti sekretaris Shin. Ternyata secara diam-diam sekretaris Shin dan Bogyu menjalin hubungan. Malam harinya Guwon kembali bermimpi mengenai kehidupannya saat masih menjadi manusia. Merasa penasaran dengan mimpinya, Guwon kembali menemui wanita misterius untuk menanyakan alasan dirinya masih bermimpi tentang dirinya saat masih manusia. 네, 월심이란 그 여자 얼굴은 왜 자꾸 보이지도 않고 이런 게 Sementara itu Sukmin justru mendatangi Duhi dengan alasan ingin berinvestasi di perusahaan Duhi. Namun Duhi menolak, tapi Sukmin justru memberikan foto kedua orang tua Duhi yang sedang bersama dengan Nyonya Ju. 어머니가 Saat akan meninggalkan kantor Duhi, Sukmin pun menyadari bahwa kekuatan Guwon telah kembali. Duhi pun kembali teringat masa-masa ia bersama dengan Nyonya Ju. Duhi menceritakan kepada Guwon mengenai apa yang terjadi pada kedua orang tuanya yang mengalami kecelakaan di hari ulang tahun Duhi yang ke-11. Duhi pun meminta agar Guwon tetap berada di sisinya. 내 생일만 아니었다면 엄마 아빠는 살아있었을 거야. Tidak lama kemudian Seok-hun datang menemui Duhi. Duhi menceritakan kepada Seok-hun bahwa Sukmin datang dan berniat berinvestasi di perusahaan Duhi. Seok-hun pun menawarkan diri untuk mencari informasi dari Sukmin. Saat sedang makan malam bersama Sukmin dan Kim Sera, Seok-hun justru melihat buku Demon di sebuah ruangan di rumah Sukmin. Rupanya setelah kecelakaan tersebut, Do-gyong sedang menjalani pengobatan akibat kecelakaan. Namun sayang, Sukmin justru meminta agar Do-gyong untuk menyerahkan diri ke polisi karena telah mencelakai Nyonya Ju dan berusaha untuk melukai Duhi. Sukmin bahkan meletakkan handphone yang biasa ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Kwang Chul di kamar Do-gyong. 널 증명할 Karena mendapat kabar dari Seok-hun mengenai buku Demon yang ia lihat di rumah Sukmin, Duhi bersama Guwon mendatangi rumah Sukmin. Namun mereka tidak menemukan buku tersebut. Tiba-tiba saja Kim Sera datang dengan cepat. Duhi bersama Guwon bersembunyi di kamar Do-gyong. Mereka berdua pun menemukan handphone yang disembunyikan oleh Sukmin. Do-gyong ternyata mengikuti perintah ayahnya. Ia mendatangi kantor polisi. Duhi pun mengajak Guwon untuk mencari Do-gyong. Mereka justru menemukan Do-gyong di kantor polisi.
Setelah kembali ke kantornya, Do-hee merasa tidak menyangka dengan apa yang terjadi pada Do-kyung yang seperti orang sedang mengalami gangguan mental. Seok-hun pun mengajak Gun untuk minum bersama, sedangkan Do-hee justru bertemu dengan Ga-young. Ga-young merasa bersalah dengan apa yang sebelumnya ia katakan kepada Do-hee, sedangkan Seok-hun justru meminta agar Gun terus menjaga Do-hee dan membuat Do-hee bahagia. Malam harinya Gun kembali bermimpi, namun dalam mimpi tersebut ia akhirnya melihat wajah wanita yang selalu muncul dalam mimpinya. Rupanya wajah wanita tersebut mirip dengan Do-hee. Apakah Do-kyung akan mengakui apa yang dilakukan oleh ayahnya dan apa yang membuat Gun terus bermimpi masa lalunya saat menjadi manusia? Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.